Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Diana Salma dengan NIM 25030174073 dari kelas PM 2025F. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 dan akan membuktikan teorema 11.6 sampai 11.10. Nah, baik, yang pertama yaitu teorema 11.6 yang berbunyi ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang dihadapinya. Jadi, diketahui ada lingkaran P dengan sudut BAC, lalu akan dibuktikan besar sudut BAC itu sama dengan setengah besar busur BC. Baik, gambarnya seperti ini. Lalu untuk pembuktian di sini ada 3 kasus, dan kasus yang pertama itu andaikan sudut lingkaran itu memuat diameter lingkaran. Jadi sudut BAC ini memuat diameter lingkaran P. Lalu sudut BAP adalah sudut keliling yang memuat ruas garis AC diameter dari lingkaran P. Lalu buat jari-jari ruas garis PB. Jari-jari itu kan jarak dari titik pusat ke lingkaran. Jadi di sini kita buat jari-jari ruas garis PB. Ini sebagai jari-jari. Maaf. Nah, selanjutnya berdasarkan akibat 8.3. Nah, akibat 8.3 itu berbunyi untuk sebarang segitiga ukuran sudut eksterior sama dengan jumlah ukuran dua sudut interior jauhnya. Nah, pada segitiga ABP ini besar sudut BAP itu ditambah dengan besar sudut ABP itu sama dengan besar sudut BPC. Nah, lalu didapat bahwa PA ini, ruas garis PA itu kongruen dengan ruas garis PB. Jadi ruas garis PA ini kongruen dengan ruas garis PB dari definisi lingkaran bola dan jari-jari. Selanjutnya, segitiga ABP ini adalah segitiga sama kaki. Dengan besar BAP ini itu sama dengan besar ABP. Jadi besar BAP ini sama dengan besar ABP berdasarkan teorema 4.3. Jika dua sisi segitiga sama kaki kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut itu kongruen. Selanjutnya, besar sudut BAP ini ditambah dengan besar sudut BAP itu sama dengan besar sudut BPC. Atau bisa ditulis 2 kali besar sudut BAP ini itu sama dengan besar sudut BPC. Lalu karena sudut BPC ini adalah sudut pusat, maka sudut BPC ini itu sama dengan besar busur BC. Besar busur BC. Karena 2 kali besar sudut BAP itu tadi adalah besar sudut BPC, dan besar sudut BPC itu sama dengan besar busur BC, maka 2 kali besar sudut BAP ini itu sama dengan besar busur BC. Atau besar sudut BAP ini itu sama dengan setengah dari besar busur BC. Atau besar sudut BAC ini itu sama dengan setengah dari besar busur BC. Lanjut pada kasus yang kedua, pembuktiannya yaitu misal B dan C pada sisi-sisi yang berlainan pihak oleh diameter melalui titik A. Jadi B dan C ini berlainan pihak melalui titik A ini. Lalu
buat diameter ruas garis AD dan besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah besar sudut DAC. Jadi kita buat dulu diameter ruas garis AD ini dulu. Nah, ini jadi besar sudut BAC ini, BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah dengan besar sudut DAC. Nah, lalu dari kasus 1 ini tadi, didapat bahwa besar sudut BAD itu sama dengan setengah dari besar busur BD. Jadi besar sudut BAD ini itu sama dengan setengah dari besar busur BD. Nah, dan besar sudut DAC ini juga sama dengan setengah besar busur DC. Lalu dengan substitusi itu menghasilkan bahwa besar sudut BAC itu sama dengan setengah dari besar busur BD ditambah dengan setengah dari besar busur DC, atau besar sudut BAC ini itu sama dengan setengah dikali besar busur BD ditambah besar busur DC. Nah, berdasarkan teorema 11.5, teorema 11.5 itu berbunyi jika busur AB dan busur BC adalah busur pada lingkaran yang sama mempunyai hanya satu titik persekutuan B, dan jika gabungannya adalah busur AC, maka besar busur AB ditambah besar busur BC itu sama dengan besar busur AC. Jadi didapat bahwa besar busur BD itu ditambah besar busur DC itu sama dengan besar busur BDC. Nah, lalu didapat bahwa besar sudut BAC ini itu sama dengan setengah dari besar busur BDC. Lalu pada kasus yang ketiga itu dimisalkan bahwa sudut keliling dan interiornya itu tidak memuat diameter lingkaran. Jadi sudut kelilingnya ini kan yang BAC ini tidak memuat diameter lingkaran. Lalu kita buat diameter ruas garis AD. Jadi di sini kita buat diameter AD. Nah, lalu besar sudut BAD ini itu sama dengan besar sudut BAC ditambah besar sudut CAD dari postulat penjumlahan sudut. Selanjutnya selanjutnya dari kasus 1 ini tadi kan didapat bahwa besar BAD itu sama dengan setengah dari besar busur BD ini, dan besar sudut CAD itu juga sama dengan setengah dari besar busur CD. Lalu besar sudut BAC ini itu sama dengan setengah dari besar busur BD dikurangi dengan setengah besar busur CD, atau besar sudut BAC itu sama dengan setengah dikali besar busur BD dikurangi besar busur CD. Nah, besar busur BD itu jika dikurangi dengan besar busur CD itu sama dengan besar busur BC dari pengurangan busur. Lalu didapat bahwa besar sudut BAC ini itu sama dengan setengah dari besar busur BC. Sehingga terbukti bahwa dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 terbukti bahwa besar sudut BAC itu sama dengan setengah dari besar busur BC. Baik, selanjutnya ada akibat 11.11.
Nah, yang berbunyi sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah kongruen. Jadi diketahui ada lingkaran R dengan sudut AXB itu menghadap busur AB. Lalu sudut AYB itu juga menghadap busur AB. Seperti ini gambarnya. Lalu akan dibuktikan bahwa sudut AXB itu kongruen dengan sudut AYB. Baik, untuk pembuktiannya, yang pertama berdasarkan teorema 11.6. Teorema 11.6 itu berbunyi ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang dihadapinya. Maka didapat bahwa besar sudut AXB ini itu adalah setengah dari besar busur AB, dan besar sudut AYB ini itu sama dengan setengah besar busur AB. Lalu karena besar sudut AXB itu adalah setengah dari besar busur AB, terus besar sudut AYB itu juga setengah dari besar busur AB, dan sudut AXB, sudut AYB tadi kan menghadap busur AB. Jadi didapat bahwa besar sudut AXB itu sama dengan besar sudut AYB dari sifat transitif. Jadi besar sudut AXB ini sama dengan besar sudut AYB. Nah, jadi sudut AXB ini kongruen dengan sudut AYB berdasarkan definisi kongruensi sudut. Nah, selanjutnya ada akibat 11.12 yang berbunyi sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah berpelurus. Jadi diketahui ada lingkaran W dengan segi 4 tali busur ABCD. Seperti ini gambarnya. Lalu akan dibuktikan bahwa sudut ABC ini dan sudut CDA itu saling berpelurus. Jadi buktinya yang pertama, berdasarkan teorema 11.6 tadi yang berbunyi ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang dihadapinya, maka besar sudut ABC ini itu sama dengan setengah dari besar busur ADC ini, dan besar sudut CDA ini juga sama dengan setengah dari besar busur CBA. Lalu besar sudut ABC ini ditambah dengan besar sudut CDA itu sama dengan setengah dari setengah dikali besar busur ADC ini ditambah dengan besar busur CBA berdasarkan sifat transitif. Lalu kita pandang tadi busur ADC ini dan kita pandang busur ADC ini dan busur CBA ini kan membentuk lingkaran penuh ya. ADC dan CBA membentuk lingkaran penuh, sehingga besar sudut ABC ditambah besar sudut CDA itu sama dengan setengah dikali 360, jadi sama dengan 180. Nah, lalu didapat bahwa sudut ABC dan sudut CDA itu saling berpelurus sehingga terbukti. Selanjutnya ada teorema 11.7 yang berbunyi diketahui sebuah sudut dengan titik sudut pada lingkaran sedemikian hingga sudut itu dibentuk oleh sinar tali busur dan sinar garis singgung. Ukuran sudutnya adalah setengah ukuran busur yang dihadapinya. Jadi diketahui ada lingkaran O dengan garis singgung AB menyinggung lingkaran tepat di titik A, lalu tali busurnya itu yaitu AC, dan sudut CAB-nya itu menghadap pada busur AC. Nah, gambarnya seperti ini. Lalu akan dibuktikan bahwa besar sudut CAB itu sama dengan setengah besar busur AC. Jadi bukti yang pertama, pembuktiannya langkah yang pertama itu kita
kita buat jari-jari, yaitu jari-jari OA dan jari-jari OC. Jari-jari OA ini dan jari-jari OC. Nah, besar sudut AOC ini sama dengan besar busur AC kan, berdasarkan definisi sudut pusat. Lalu berdasarkan teorema 11.1, teorema 11.1 itu berbunyi diketahui sebuah garis dan sebuah lingkaran pada bidang yang sama, misal P pusat lingkaran dan misalkan F kaki ruas garis dari P ke garis, maka hanya tepat satu di antara tiga pernyataan berikut yang berlaku. Yang pertama, setiap titik pada garis berbeda di luar lingkaran. Yang kedua, F pada lingkaran dan garis menyinggung lingkaran di titik F. Yang ketiga, F di dalam lingkaran dan garis memotong lingkaran tepat di dua titik yang berjarak sama dengan F. Nah, berdasarkan teorema 11.1 tadi, didapat bahwa ruas garis OA ini tegak lurus dengan ruas garis AB. Ini tegak lurus ya. Nah, sehingga besar sudut CAB ini yang ini itu kan 90 dikurangi X, karena ini yang CAB ini itu sebelumnya tadi kan sudut OAB itu kan ruas garis OA ini kan tegak lurus dengan ruas garis AB sehingga siku-siku. Nah, jadi besar sudut CAB ini itu 90 dikurangin ini tadi sisanya X. Jadi kita beri X di sini ya. X. Lalu karena segitiga OAC ini sama kaki, karena ini tadi kan jari-jari dan jari-jari, saya kasih tanda ini sama kaki, maka besar AOC itu ini kan 180 dikurangi dengan 2X ini. Nah, karena setengah dari 180 dikurangi 2X itu 90 dikurangi X, maka besar besar sudut CAB itu setengah dari besar sudut AOC ini, atau besar sudut CAB ini itu sama dengan setengah dari busur AC, sehingga terbukti. Baik, selanjutnya ada teorema 11.8 yang berbunyi dua ruas garis singgung pada lingkaran dari titik di luar lingkaran adalah kongruen dan membentuk sudut-sudut kongruen dengan garis yang menghubungkan titik di luar lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Nah, jadi diketahui itu ada lingkaran P dengan Q itu di luar lingkaran P. Lalu ruas garis QR dan ruas garis QS itu menyinggung lingkaran P di titik R dan titik S. Seperti ini gambarnya. Lalu akan dibuktikan bahwa ruas garis QR itu kongruen dengan ruas garis QS dan sudut RQP itu kongruen dengan sudut SQP. Nah, langkah yang pertama untuk pembuktiannya, jadi kita buat jari-jari ruas garis PR dan ruas garis PS. Jadi ini kita buat dulu jari-jari ruas garis PR dan PS ya. Nah, karena PR ini tegak lurus dengan RQ, jadi ini tegak lurus ya dengan RQ. Lalu PS ini juga tegak lurus dengan SQ. Nah, sehingga segitiga PQR dan segitiga
PQS itu adalah segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya dari definisi lingkaran, bola, dan jari-jari, PR dan PS ini kongruen karena berdasarkan definisi lingkaran, bola, dan jari-jari tadi. Lalu ruas garis PQ itu ruas garis PQ itu kongruen dengan ruas garis PQ berdasarkan sifat refleksif. Jadi ini ruas garis PQ ini refleksif ya. Nah, dari sini didapat bahwa segitiga PRQ itu kongruen dengan segitiga PSQ. Jadi segitiga PRQ kongruen dengan segitiga PSQ. Ini berdasarkan dengan HK atau hipotenusa kaki. Lalu karena segitiganya kongruen berdasarkan definisi dua segitiga yang kongruen, jika dua segitiga itu kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian itu juga kongruen. Maka ruas garis QR itu kongruen dengan ruas garis QS. Jadi QS ini itu akan kongruen dengan QS kongruen dengan QR. Lalu sudut RQP ini akan kongruen juga dengan sudut SQP ini dari definisi dua segitiga yang kongruen tadi, sehingga sudah terbukti. Selanjutnya yaitu ada teorema 11.9 yang berbunyi, diketahui lingkaran C dan Q di luar, misal L1 adalah sekan melalui Q memotong lingkaran C di titik R dan S, dan L2 sekan lain melalui Q memotong lingkaran QU dan T, maka QR dikali QS itu sama dengan QU dikali QT. Nah, jadi diketahui ada lingkaran C dengan titik Q itu di luar dari lingkaran C. Lalu garis QS itu sekan memotong lingkaran C di titik R dan titik S. Lalu garis QT itu sekan memotong lingkaran C di titik U dan titik T. Gambarnya seperti ini. Lalu akan dibuktikan bahwa QR dikali QS itu sama dengan QU dikali QT. Jadi untuk pembuktiannya yang pertama kita buat ruas garis TR dan ruas garis SU. Jadi ruas garis TR dan ruas garis SU ini kita buat dulu. Nah, lalu pandang segitiga QSU dan segitiga QTR. Ini segitiga QSU dan segitiga QTR. Jika dipisah itu gambarnya seperti ini. Ini yang segitiga QSU dan ini segitiga QTR. Nah, sudut S ini dan sudut T itu adalah sudut keliling
yang menghadap busur RU. Nah, maka sudut sudut S ini kongruen dengan sudut T dari akibat 11.11. Nah, akibat 11.11 itu berbunyi sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah kongruen. Jadi, ini didapat sudut S itu kongruen dengan sudut T. Lalu, sudut Q itu kongruen dengan sudut Q berdasarkan sifat refleksif. Jadi, ini sudut Q kongruen dengan sudut Q. Lalu, didapat bahwa segitiga QSU itu sebangun dengan segitiga ITR. Ini akibatnya sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga itu sebanding. Maka QS sebanding dengan QT itu sama dengan QU sebanding dengan QR. Lalu maka didapat bahwa QR dikali QS itu sama dengan QU dikali QT. Jadi terbukti. Baik, selanjutnya ada teorema 11.10 yang berbunyi diketahui ruas garis singgung QT pada lingkaran dan sekan melalui Q memotong lingkaran di titik R dan titik S, maka QR dikali QS itu sama dengan QT kuadrat. Nah, jadi diketahui ruas garis QT itu dan sekan diketahui ruas garis QT dan sekan QS memotong lingkaran di titik R dan titik S. Gambarnya seperti ini. Lalu akan dibuktikan bahwa QR dikali QS itu sama dengan QT kuadrat. Jadi untuk pembuktiannya yang pertama kita buat ruas garis RT dan ruas garis ST. Pertama kita buat ruas garis RT dulu. Lalu ruas garis ST. Nah, lalu sudut QST ini sudut keliling. Sudut QST ini kan sudut keliling. Jadi besar sudut QST itu sama dengan setengah dari besar busur RT. Jadi besar sudut QST ini itu sama dengan setengah dari busur RT. Lalu sudut RTQ itu ini kan sudut yang dibentuk oleh tali busur dan sinar garis singgung. Nah, sehingga besar sudut RTQ itu besar sudut RTQ ini juga sama dengan setengah dari besar busur RT. Nah, karena besar sudut QST itu dan besar sudut RTQ itu sama-sama setengah dari besar busur RT, maka didapat bahwa sudut QST itu kongruen dengan sudut RTQ dari ini tadi, langkah 2 dan langkah 3. Lalu, maaf, ini tadi kan QST ini kongruen dengan RTQ ini. Lalu, sudut Q itu kongruen dengan sudut Q berdasarkan sifat refleksif. Sudut Q ini. Nah, selanjutnya didapat bahwa segitiga SQT itu sebangun dengan segitiga TQR dari akibat 10.1. Nah, akibat 10.1 itu berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika dua pasang dari sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Jadinya segitiga SQT ini sebangun dengan segitiga TQR. Nah, karena segitiga SQT sebangun dengan segitiga TQR, maka QR itu sebanding dengan QT, sama dengan QT sebanding dengan QS. Karena kalau sebangun itu sisi-sisinya itu sebanding. Atau dari ini tadi bisa ditulis juga QR dikali dengan QS itu sama dengan QT kuadrat. Jadi terbukti. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.